Banyu, Jojo ada nih? Hadir? Oh, Banyu sudah hadir. Jojo sudah hadir kah? Jo? Aku hadir. Oke, kita mulai ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, masih ya. Sebentar saja kok ya. Oke, karena tadi kita nggak menghafalkan perkalian, sekarang kita hafalkan ya. Yuk, siapa mau hafalkan perkalian? Yang misalkan belum bisa ada progres, nggak apa-apa, tetap di perkalian yang sebelumnya ya. Diulang lagi. Yuk, siapa mau duluan menghafal perkalian? Banyu. Banyu mau perkalian berapa, Banyu? 5. Oh, oke. Kemarin terakhir 4 ya. Sekarang 5. Oke, silahkan Banyu. Perkalian 5. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2 kali 5, 10. 3, 5 kali 3, 15. 4 kali 5 kali 3. 4 kali 5. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 5, 40. 9 kali 5, 49. 45. 10 kali 5, 50. Oke. Good. Terima kasih Banyu. Sudah hafal ya, hanya tinggal menyebutkannya saja yang ini ya, masih kadang 1 kali 5, kadang 5 kali 1. Gak apa-apa, tapi sudah hafal hasilnya. Terima kasih Banyu, great job. Mantap ya. Banyu sudah berhasil menghafalkan sampai 5. Silahkan yang lainnya, siapa mau? Ini kan, sebentar, siapa nih yang angkat tangan duluan? Garneta duluan ini. Garneta mau coba? Mau perkalian berapa, Garneta? 3. Oke, good. 3. Silahkan, Garneta. Coba. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27. 3 kali 10, 30. Wah, hebat itu bisa ya. Good, terima kasih sudah lancar ini perkalian 3-nya. Mantap, Garneta. Dilanjut ya nanti perkalian 4. Sama diulang lagi 3 sama 2 sama 1 jangan dilupakan ya. Terima kasih Garneta, good job. Semangat terus. Ruth angkat tangan. Silahkan Ruth. Kamu perkalian berapa? 3, teacher. 3 juga? Oke, silahkan. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4,
3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12. Lanjutkan. 3 kali 5. 3 kali 5. 10 ya? Bukan. Nggak mungkin habis 12 langsung 10 lagi. Hasilnya pasti bertambah. 15. Ya. 15. 3 kali 6. Kali 6. Belum hafal ya? Kalau belum hafal, baca aja, Ruth. Baca. Oke. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27. 3 kali 10, 30. Oke, terima kasih ya, Ruth. Dihafal lagi ya. Dihafal supaya paling tidak kalau nggak bisa sampai 10, maksudnya 3 kali 1 sampai 3 kali 10, dihafalkan dulu 3 kali 1 sampai 3 kali 5 ya. Minimal ada yang hafal supaya nggak baca semua ya. Nanti belajar lagi. Jojo, perkalian Jo. Bisa berapa Jo? Berapapun nggak apa-apa Jo. 2. 2. Silakan. 3 apa 2? Kalau 10, 4. Baca 1 kali 2 dengan 2. 2 kali 2 dengan 4. 3 kali 2 dengan 3. 8. 16. 6. 4 kali 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 2 12. 7 kali 2 sama dengan 16. Salah. 14. 8 kali 2 sama dengan 16. 9 kali 2 sama dengan 18. 10 kali 2 sama dengan 20. Oke, terima kasih Jojo. Nggak apa-apa. Sudah ini ya, sudah terbiasa, sudah lebih cepat. Terima kasih Jojo. Ya, yang lainnya kalau misalkan seperti Ruth bisa ditaruh dulu tuh mainannya. Kalau Ruth mau mainan nggak usah ikut meet ya. Perhatikan ya nak ya. Kalau Ruth lagi bicara perhatikan, jangan main sendiri ya. Oke, jadi yang masih belum bisa hafal nggak apa-apa, tetap di situ. Misalkan belum bisa hafal 2, nggak usah maju dulu, di 2 dulu nggak apa-apa. Yang penting sampai hafal. Yang masih 3 dulu nggak apa-apa, sampai benar-benar hafal. Itu ya, terima kasih. Besok kita hafalkan lagi ya. Besok karena waktunya matematika jadi lebih lama kita. Sekarang kita ke PPKN ya. Ke PPKN kita mau buka bukunya halaman 140. Bu Pena. Bu Pena halaman 140. Bentar ya, teacher. Ya. Sudah, teacher. Oke. Tunggu yang lain. 140 ya. Kenapa? Ya, 140. 140. Itu tugas kalian kemarin. Aku sudah mengerjakan. Kenapa?
Kenapa, Lut? Ini udah mengerjakan. Udah ya? Iya, udah memang. Ini bentar. Sudah, yuk, Kaneta sudah. Oke, sudah semua ya? Sebelum kita bahas, coba dilihat dulu layar itu. Materi PPKN kita, ya. Materi PPKN kita di subtema 3 ini adalah, kalau kemarin subtema 2 itu tentang aturan di rumah, ya. Subtema 1 aturan di rumah, subtema 2 aturan bermain di rumah teman, ya. Yang subtema 3 ini aturan atau tata tertib di mana? Di mana itu? Sekolah. Wah, betul. Di Sekolah. sekolah, ya. Sekarang mungkin belum bisa ke sekolah, tapi kita harus belajar dulu ini tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan, sama ya. Harus ditaati, harus dilaksanakan. Mematuhi tata tertib membuat hidup lebih disiplin. Nah, salah satu contoh ini ya, contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Ya, memakai seragam sesuai jadwal itu salah satu tata tertib atau aturan. Ini kalau di gambar ini ya, aturannya itu tata tertibnya itu kalau hari Senin itu putih-putih ya. Kalau hari Selasa putih merah. Kalau hari Rabu pramuka. Ya. Kalau di sekolah kita apa? Ada yang tahu tentang seragamnya? Ada yang tahu nggak? Neta, ya silakan Neta. Senin memakai baju merah, putih, dan merah. Selasa dan Rabu memakai kotak-kotak. Kamis memakai baju bebas, rapi atau batik. Hari Jumat menggunakan baju seragam pramuka. Betul ya, betul. Itu tata tertibnya di sekolah kita ya tentang seragam. Senin merah putih, Selasa Rabu apa tadi? Kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Kamis itu bebas rapi atau biasanya batik ya. Batik tapi bebas, batik apa saja. Jumat itu apa? Pramuka. 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 Ya, betul. Oke, Jumat itu pramuka ya. Itu salah satu tata tertib ya. Supaya semuanya seragam, tidak ada yang bajunya beda-beda. Ini. Sebentar. Kenapa? Ini susah ini, lemot. Nah, ini tadi ya yang sudah kalian sebutkan tadi, aturan memakai seragam. Kalau aturan yang lainnya, ada yang tahu? Coba. Aturan di sekolah yang kalian tahu satu-satu saja. Banyu dulu, sebutkan satu saja Banyu. Berbaris sebelum masuk ke kelas. Gimana Banyu? Berbaris sebelum masuk ke kelas. Berbaris sebelum masuk ke kelas, kata Banyu. Ya, betul. Siapa lagi mau yang di sekolah aturannya apa saja? Ruth, silahkan. Apa Ruth? Ruth? Saat belum belajar. Bentar. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ya, kalau pas jam belajar ya. Oke. Jojo tadi sudah ngomong apa, Jo? Tidak boleh makan di kelas. Ini terlambat. Tidak boleh terlambat. Ya. Karneta tadi juga sudah menjawab. Apa Karneta? Berdoa sebelum belajar di kelas.
berdoa sebelum belajar di kelas. Betul semua ya, berbaris sebelum masuk kelas. Tadi tidak boleh makan di kelas waktu pelajaran. Tidak boleh datang terlambat ya, datangnya tepat waktu. Tadi Ganeta bilang juga berdoa sebelum belajar ya, memulai pelajaran di kelas. Ya, betul. Itu beberapa ya, masih banyak sebetulnya ya. Masih banyak, tapi yang tadi yang sudah kalian sebutkan itu semuanya betul. Oke. Lanjut. Sebentar. Agak lemot ini ya. Nah, ini juga sama ya contoh-contohnya. Melakukan piket. Nah, piket itu kalian tahu piket itu apa? Membersihkan halaman kelas. Ya, piket itu ini ya jadwal untuk Membersihkan ruang kelas. ya membersihkan ya. Membersihkan kelas. Kalau piket kelas ya membersihkan kelas ya. Ada yang nyapu biasanya ya. Ada yang ngepel. Tapi kalau ngepel biasanya jarang sih ya. Biasanya nyapu membersihkan itu meja ya, pakai kemoceng. Ada yang menghapus papan tulis supaya pas gurunya masuk sudah bersih ya kan. Merapikan bukunya Bu Guru. Ya, boleh merapikan buku-buku di meja-meja itu ya. Gitu, banyak ya. Membuang sampah juga kalau ada tempat sampah di kelas, dibuang di tempat sampah utama biasanya. Memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, ini ya, pakai seragam itu ada aturannya ya. Nggak asal dipakai, harus bersih dan rapi. Pakai dasi pun, ya, kalau kalian pakai dasi, itu nggak sembarangan pakai dasi, pokoknya dasinya ada di leher. Nggak gitu ya. Kalau pakai dasi apa? Dimasukkan ke dalam apa dasinya? Kerah. Ah, betul. Ya, ini namanya kan kerah ya. Kita lagi pakai baju yang berkerah. Kalau pakai dasi, itu dasinya harus dimasukkan di dalam kerah baju ya. Nggak boleh kelihatan, nggak boleh dasinya itu talinya itu di sini, di luarnya kerah, atau malah di leher gini. Ya, itu bukan pakai dasi namanya ya. Aku tadi kayak gitu, teacher. Soalnya buru-buru. Kenapa, Kaneta? Tadi aku pakai dasi juga gitu, buru-buru. Iya, makanya nggak boleh buru-buru ya, supaya makanya betul ya. Jadi dasi itu makanya bukan di leher, bukan di luar, harus di dalam dan nggak kelihatan talinya ya. Jadi cuma kelihatan dasinya di sebelah sini toh. Ini dirapikan ya, kerahnya ditutup seperti ini, jangan dibuka supaya gampang. Harus rapi, pakai hasduk ya, harus rapi juga. Pakai pengikatnya itu supaya rapi. Jangan sampai kerahnya kayak apa, Kaneta? Kayak itu loh, teacher, yang biasanya di Disney itu. Oh, di Disney. Ada yang kadang dulu itu kalau di sekolah nanti ada yang sengaja diginikan kerahnya, diangkat. Wait. Dia pakai dasi tapi kerahnya diangkat gini, jadi kelihatan talinya. Gitu juga nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi yang rapi, pakai topi yang rapi ya. Pakai ikat pinggang juga yang rapi ya, nggak boleh asal-asalan. Kaos kaki jangan sebelahan ya. Nanti kalau kalian sudah ke sekolah misalkan pakai kaos kakinya yang kanan pendek, yang kiri panjang. Nah, salah milih warna ya. Kalau pilih warna misalkan itu sampai ya, nanti kalian diketawain. Bentar. Nah, oke. Tuh ya, terus ini berdoa sebelum memulai pelajaran yang dikatakan Garneta ini tadi ya. Nah, berarti banyak ya aturan kita ya, berdoa, piket, pakai seragam, nggak boleh terlambat ya. Kalau sekarang kita belum kelas tatap muka, kelasnya hanya online, tetap aturannya tetap sama, nggak boleh terlambat ya. Harus masuk di kelas online tepat waktu, nggak boleh terlambat. Itu juga dinilai ya, keterlambatan itu. Bentar. Lemot. Maaf ya.
Nah, ini. Nah, kenapa sih teacher kok kita harus bentar. Nah, ini. Nah, ini. Menyebutkan hal yang tidak boleh. Nah, yang nggak boleh sekarang kan tadi kan yang baik-baik ya aturan-aturannya. Sekarang yang nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan di sekolah apa, Ruth? Yang nggak boleh, Ruth? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, betul ya? Sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan. Kalau sesuai Makan di kelas. kalau ini kamu makan di kelas saya. Oke. Oke ya. Jadi membuang sampah sembarangan itu nggak boleh. Bentar, ini kenapa ini lemot sekali. Nah, membuang sampah sembarangan ya. Terus kalau misalkan kalian ini nemu sampah, terus nggak ada tempat sampah, gimana teacher? Gimana? Kalau kalian punya sampah, tapi pas nggak ada tempat sampah di situ, kira-kira gimana ya? Simpan di kantong. Wah, good. Banyak good. Disimpan dulu ya. Lebih baik misalkan kalian habis makan jajan. Misalkan habis makan apa ya? Nabati atau Geri atau apa. Coklatos ya. Habis makan, selesai. Terus nggak ada tempat sampah. Ya nggak ada tempat sampah. Gimana nih ya? Udahlah nggak apa-apa buang di sini aja di bawah. Nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu. Buangnya pelan-pelan gini supaya nggak ada yang tahu. Atau pura-pura dijatuhin. Nah, nggak boleh ya. Sebaiknya, kata Banyu tadi apa? Disimpan dulu di kantong. Atau dimanapun lah. Biasanya di kantong ya. Di kantong baju, di kantong celana. Nanti, kalau pas nemu tempat sampah, oh itu ada tempat sampah. Aku keluarkan dari kantong, baru dibuang pada tempatnya ya. Di tempat sampah. Jadi jangan karena nggak ada tempat sampah, terus kalian buangnya sembarangan. Nggak boleh ya. Aku biasanya nggak ketangkap sama tempat sampahnya. Terus gimana? Ke mesin cuci dor. Kenapa? Karena dah? Kena mesin cuci. Oh, sampai dicuci di mesin cuci masih ada sampahnya. Di depannya di luar mesin cuci. Oh, iya. Ya, jadi dulu apa kalau nyimpen sampah di kantong itu sering lupa nggak dibuang. Akhirnya kayak tisu-tisu gitu ikut kecuci. Dibasah. Makanya jangan lupa ya. Nah, ini menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib ya. Jadi tata tertib di sekolah itu kenapa sih teacher kok ada tata tertib? Kenapa kok kita harus mentaati? Pasti ada manfaatnya, kegunaannya ya. Semua yang dibuat itu ada gunanya. Datang tepat waktu, tadi siapa yang menjawab datang tepat waktu ya? Jojo bilang gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya nggak ketinggalan pelajaran ya. Teman-teman yang lain sudah sampai ini jauh, yang lainnya baru masuk, maaf teacher terlambat. Ya teachernya bilang nggak apa-apa, tapi kamu ketinggalan pelajaran, kamu rugi. Nah, gitu kan? Yang rugi kita sendiri. Mendengarkan guru mengajar, manfaatnya apa? Mendapat ilmu. Ya, kalau teachernya mengajar, kalian main sendiri, makan sendiri, pokoknya sibuk sendiri ya nggak akan dapat ilmu ya. Nggak akan dapat ilmu, malah membuat gurunya emosi nanti. Jadi semuanya itu punya manfaat, punya kegunaan ya. Memakai seragam ke sekolah itu juga punya manfaat, punya kegunaan. Ruth, adakah Ruth di sini? Ruth, bisa keluarkan ya Ruth. Oke. Dah. Bisa keluarkan. Teacher ini ya, kalian kalau di kelas harus disiplin ya. Kalau nggak disiplin, teacher keluarkan.
Ya, mengganggu yang lain. Nggak bagus seperti itu ya. Oke, jadi manfaatnya itu banyak ya. Kalau misalkan pakai seragam, manfaatnya apa? Manfaatnya supaya ya kembar seragam ya. Nggak ada ketimpangan sosial. Nggak ada nanti kan misalkan temannya pakai bajunya itu yang ada manik-maniknya kah, atau yang banyak apanya gitu ya. Yang satunya bajunya biasa polos. Nanti temannya malah iri ya, ih bajumu kok bagus, bajuku gini. Nah, itu nanti nggak bagus. Jadi lebih baik semuanya seragam ya, seragam supaya sama, supaya nggak ada iri-irian, ketimpangan sosial namanya. Aku Oke, biasanya apa dobelin. Kaneta? Aku biasanya kalau pakai seragam didobelin. Didobelin, dobelin sama baju biasa, Iya, supaya tinggal lepas ya. iya kalau ganti. Iya, kalau pas di rumah nggak apa-apa ya. Kalau pas di sekolah nggak apa-apa sih, cuman yang penting rapi ya, kerahnya nggak model morot gitu loh, nggak kelihatan baju dalamnya kan jelek. Oke, ya ini kalau dilanggar ya, kalau ditaati kan ada manfaatnya. Kalau dilanggar ya ada akibatnya juga ya, ada akibatnya juga. Datang terlambat, akibatnya ketinggalan pelajaran. Akibatnya nanti bisa dihukum sama gurunya ya kan. Membuang sampah, lingkungannya jadi membuang sampah sembarangan, lingkungannya jadi kotor, jadi sumber penyakit. Lama-lama nanti kalau sampahnya banyak menumpuk bau ya kan, banyak akibatnya. Nah, jadi kesimpulannya kalian anak-anaknya yang hebat ini harus mentaati tata tertib atau aturan, khususnya di sekolah ya. Di sekolah, walaupun di sekolah belum sekolah, tapi kita daring seperti ini juga ada aturannya ya. Nggak boleh seenaknya sendiri, nggak boleh mengganggu yang lain dengan aktivitas-aktivitasnya ya. Oke, sampai sini kita akan bahas soalnya sekarang. Soal kita yang kemarin. Yuk, dibuka 140, sudah? Sudah. Oke. Nomor 1, manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah? Berikan alasannya. Yang mana? Kenapa, teacher? Nomor 1. Jawabannya yang mana? Gambar yang menunjukkan A dan B. A dan B. Kenapa? Alasannya apa? Ya, Banyu dulu, baru Garneta nanti ya. Banyu dulu, apa alasannya Banyu? Tidak, supaya tidak saling agar tidak saling mendorong. Alasan yang A. Agar tidak saling mendorong. Oh, mendorong ya, oke. Yang B? Agar dibantu oleh Tuhan. Oh, ya. Yang A kata Banyu, kenapa kok harus berbaris dulu? Alasannya kenapa sih? Supaya nggak saling mendorong. Iya ya, supaya tertib ya. Kalau anak-anak nggak baris dulu itu biasanya lari-larian, dorong-dorongan. Akhirnya apa? Nanti jatuh, ya kan? Terus berdoa sebelum belajar di kelas agar Tuhan menolong kita. Betul, dalam belajar. Memberikan hikmat. Nah, kalau Garneta, alasannya apa Garneta tadi? Dan diberikan hikmat. Diberi hikmat. Yang B. Oh, kepandaian. Yang A, apa alasannya Garneta? A. Berbaris dengan tertib supaya tidak bentar ya teacher, bentar. Supaya tidak apa? Tidak buku. Berbaris sebelum kelas. Bermanfaat, melatih disiplin dan teratur. Oh ya, disiplin ya dan teratur. Ya, boleh. Benar ya, intinya supaya kita tertib, disiplin, teratur, nggak berantakan dan nggak ada yang jatuh.
dorong-dorongan dan sebagainya ya. Oke, betul. Yang nomor 2, yuk. Tanda centang ya, berilah tanda centang jika harus dilakukan atau tanda silang jika tidak boleh dilakukan di sekolah. Yuk. Yang A, datang ke sekolah tepat waktu, centang atau silang? Centang. Oke, centang, betul. Membuang sampah di halaman kelas, centang atau silang? Silang. Yang benar di mana membuang sampah itu? Di tempat. Ya, tempat sampah, betul. Melakukan piket kelas sesuai jadwal, centang atau silang? Centang. Oke, centang. Mengucapkan salam kepada guru, centang atau silang? Centang. Centang, betul. Memberitahu jawaban pada teman ketika ulangan, centang atau silang? Silang. Kenapa kok silang? Karena temannya menyontek jawaban kita. Menyontek itu boleh nggak? Kan menolong. Boleh nggak menolong menyontek? Nggak boleh. Bukan menolong tapi boleh nggak? Enggak ya, tetap nggak boleh ya. Itu bukan menolong namanya, itu malah menyesatkan temannya itu. Kalau menyontek itu yang nyontek juga dosa, juga rugi ya, nggak dapat ilmu. Yang dicontekin juga pasti kena, pasti dihukum juga. Jadi nggak boleh menyontek. Oke, terima kasih sudah betul semua. Good. Betul semua ya, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini sayang? Tidak. Tidak ya. Oke, terima kasih sudah hebat hari ini. Saya kasih pengumuman ya sebelum kita berakhir ya. Kalau di kelasnya teacher harus ini ya, diusahakan fokus, tidak mengganggu temannya dengan hal-hal yang lain. Kalau kalian capek, bosan, mendingan kalian ini dulu, kameranya di off kan, sambil ngapa-ngapain nggak apa-apa, tapi nggak boleh juga kalian sambil tiduran ya, janganlah. Di off kan sebentar, terus tetap bisa ngikuti tapi ya kalau ditanya bisa, kalau suruh jawab bisa, itu nggak apa-apa. Daripada kalian masih on cam seperti ini kameranya nyala tapi kalian mainan, tiduran, lompat-lompatan, makan. Tadi teacher keluarkan itu sengaja ya, teacher yang keluarkan soalnya mengganggu kalian, mengganggu yang lain. Nggak boleh seperti itu ya. Sudah kelas 2, sudah makin tinggi kelasnya, jadi harus lebih disiplin ya. Kalau kelas 1 dulu masih perkenalan ya, masih adaptasi, kelas 2 sudah makin naik, jadi harus disiplin ya. Harus terbiasa belajar dengan tertib. Oke, sampai sini. Jika nggak ada pertanyaan, kita mau akhiri ya. Sudah capek kan? Sudah. Ya, sudah capek di depan kamera ya. Makanya di sini pakai kacamata karena capek juga matanya. Oke. Yuk, kita mau akhiri karena kalian sudah belajar dengan hebat. Teacher mau berdoa ya untuk kalian ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu hari ini anak-anak kelas 2 boleh belajar dengan baik dari pagi tadi sampai siang hari ini, pelajaran yang ketiga. Terima kasih untuk hikmat, terima kasih untuk kepandaian, untuk kesabaran, sukacita anak-anak dalam belajar hari ini. Engkau tambahkan hikmat, tambahkan kepandaian, untuk anak-anak boleh mengerti setiap materi yang ada dan memahami, bahkan boleh dengan nantinya akan diterapkan di kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami, berkati Melody, berkati Nathan, Kevin, dan juga Amel, juga Ruth. Engkau memberkati satu persatu, Jojo, Banyu, Karneta juga. Engkau berkati satu persatu dengan hikmat Tuhan, dengan kepandaian, dengan rasa yang lebih dewasa lagi, lebih disiplin lagi dalam belajar. Terima kasih Tuhan, orang tua mereka, keluarga mereka yang mendukung mereka di rumah, mendidik mereka di rumah. Kau juga berkati orang tua, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan apapun yang diusahakannya Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami dari pagi sampai malam nanti.
Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri sesi kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati sayang. Ya. God bless Tuhan berkati. you.